Shalom, apa kabarnya? Sangat luar biasa. Saudara yang ada di rumah juga yang menyaksikan secara live streaming. Saya percaya saudara dan keadaan luar biasa, sehat dan diberkati. Amin. Allah kita perlindungan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Hingga sampai saat ini di bulan kedua kita tetap kuat karena Tuhan bersama dengan kita. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di bulan Januari kita telah diajarkan kebenaran firman Tuhan tentang TSM. Bapak Ibu masih ingat? Trust, S-nya strong, M-nya haleluya. Kita dituntun oleh Tuhan untuk percaya, beriman dalam situasi apapun. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk tetap kuat dalam situasi perubahan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan kita diminta untuk dewasa ketika menghadapi perubahan-perubahan itu. Iman kita harus bertumbuh. Dan di bulan ini Tuhan mengajak, menuntun setiap kita. Kenapa Tuhan memberikan TSM pada bulan Januari? Karena Tuhan akan membawa setiap kita masuk lebih dalam lagi di dalam rencananya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berani masuk dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan sungguh indah, haleluya. Sekalipun mungkin ketika kita melewatinya, banyak padang gurun yang akan kita lewati. Tapi percaya Tuhan selalu ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini, pagi ini kita belajar mengenai The Journey of Faith, berjalan di dalam iman, dan saya memberikan tema sekolah padang gurun. Kita sekolah Bapak Ibu Saudara, sekolah di padang gurun. Namun sebelumnya, jikalau kita melihat, kita mendengar tentang padang gurun, pasti dalam pikiran kita terbayang daerah yang gersang, pasir. Sepanjang mata memandang itu hanya ada pasir yang membentang. Panas keadaannya, tidak ada air. Kehidupan yang ada di situ hanya beberapa hewan, itu pun hewan-hewan yang sangat buas. Ada ular, ada kalajengking. Kemudian ada tumbuhan xerophyt. Tumbuhan yang hanya bisa hidup di padang pasir seperti kaktus. Nah, tidak ada kehidupan yang lain. Dan tidak ada orang yang mau tinggal di padang gurun, ya kan? Panas Bapak Ibu Saudara, tidak ada apa-apa. Terutama tidak ada air di sana. Tapi Tuhan mengajak setiap kita untuk melewati padang gurun kehidupan setiap kita. Saya percaya saudara pasti mengalami yang namanya sekolah padang gurun dalam hidupnya. Sekolahnya masing-masing berbeda. Tapi setiap kita melewati padang gurun itu. Dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita mau belajar pagi hari ini melalui perjalanan bangsa Israel yang dibawa Allah keluar dari Mesir. Kita buka di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2. Mohon AC sebelah kanan. Kita baca bersama-sama Keluaran 20 ayat 2. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Katakan amin. Di sini firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Allah lah yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan Musa, bukan kehendak Musa. Allah hanya memakai Musa untuk menuntun, bersama-sama untuk mengumpulkan. Tapi Allah lah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Allah yang menuntun, Allah yang memimpin, Allah yang menyertai mereka. Dan Allah juga yang memberikan rute perjalanan menuju
tempat yang telah dijanjikan Tuhan. Janji Tuhan kepada nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu negeri Kanaan. Tuhan yang menentukan rute perjalanan kepada mereka. Nah, rute yang Tuhan berikan ini berbeda dalam pemikiran. Apa yang dipikirkan itu, rencana Tuhan itu jauh dari rencana kita. Dan percaya saudara, Tuhan juga yang menuntun kehidupan setiap kita dari sejak kita dibentuk olehnya sampai saat ini. Tuhan telah menuntun kehidupan setiap kita. Tuhan yang membawa, Tuhan yang memberikan rute perjalanan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, kenapa saya selalu mengalami kesulitan. Tuhan sudah merencanakan. Dan pasti di dalam rencana Tuhan itu ada tujuan. Ketika Allah memberikan rute perjalanan kepada bangsa Israel, Allah punya tujuan di sana. Allah punya tujuan kepada mereka. Apa tujuannya? Supaya bangsa Israel tahu bahwa Allah lah yang harus mereka percayai. Mereka harus beriman teguh kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat perjalanan bangsa Israel. Kita lihat petanya dulu. Bisa dibuka slide-nya. Mungkin bisa diperbesar. Oke, enggak bisa lagi ya. Oke. Ini peta perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan berkata, Allah berkata di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Kita buka dulu. Keluaran 17 ayat 8. Keluaran 13 pasal 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, kembali ke peta tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat peta perjalanan bangsa Israel, bangsa Israel berada di Goshen. Sini Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu jalan yang singkat. Firman Tuhan katakan ada jalan yang singkat disebut dengan jalan kerajaan. Yang akan mereka lewati itu jalan ke bangsa Filistin. Sebenarnya ada jalan yang sangat dekat ini. Ke sini. Tarik. Yang biasanya dilewati oleh saudara-saudara Yusuf untuk datang ketika mereka mengalami kelaparan di Israel, mereka datang ke Mesir, ya lewat itu, dekat. Ulangan 1 ayat 2, jarak dikatakan jarak antara padang gurun ke Kades Barnea itu hanya 11 hari. Jadi tidak jauh. Kalau dihitung-hitung dari jalan 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Buka lagi petanya. Kita hari ini belajar sejarah sebentar Bapak Ibu. Saya harapkan setiap kita tidak mengantuk untuk pelajaran IPS. Biasa anak-anak di sekolah pelajaran IPS ngantuk lihat peta, lihat geografi. Tapi saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, karena kita mau belajar apa yang Tuhan pesankan, saya berharap setiap kita bersemangat karena Allah hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Nah, lewat padang belantara Syur ini, itu hanya 11 hari ke Kanaan. Tambahlah ke sini, ke Goshen, ke Mesir. Jadi setidaknya hanya 28 hari. Tidak lama. Kalau bangsa Israel berjalan dari tanggal 1 Februari, bulan Februari sampai tanggal 28. Nah, nanti tanggal 28 minggu depan udah sampai. Ini rute yang pertama. Tetapi Allah tidak mengambil rute itu.
Allah menyuruh mereka untuk berputar. Ini perjalanan mereka. Berputar Bapak Ibu Saudara. Berputar-putar yang mestinya hanya bisa dilewati setidaknya 28 hari atau 2 minggu lebih. Bapak Ibu Saudara, 3 minggu lebih. Ya, itu dilewati selama 40 tahun. Berapa saudara? 40 tahun. Bayangkan, kalau kita pikir ngapain? Tuhan itu ya bikin yang sulit, yang jauh-jauh, ya cepet aja. Tuhan Maha Kuasa, tapi ada tujuan. Nah, padang gurun ini juga berbicara dalam hidup kita. Masalah yang kita hadapi. Kadang kita berpikir Tuhan itu ajaib, dia bisa langsung secara dengan kekuatan kuasanya langsung menjawab doa kita, langsung menjawab pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tetapi lama dibuatnya. Bertahun-tahun Bapak Ibu menunggu jawaban daripada Tuhan. Apakah iman kita menjadi lemah? Apakah iman kita menjadi gugur? Di sini Tuhan mengajarkan kita melalui perjalanan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan firman Tuhan bahwa ada 2 rute perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Bisa dibuka slide-nya, nanti akan kembali lagi ke peta, saya akan jelaskan satu persatu. Namun sebelumnya kita lihat, ada 2 rute perjalanan menuju tanah perjanjian. Tadi dikatakan rute pertama adalah jalur yang paling dekat. Jalur ini disebut dengan jalan kerajaan. Karena mereka akan bertemu dengan orang-orang Filistin di sana sebagai jalan ke negeri orang Filistin. Dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17. Kemudian jalan yang kedua, rute yang kedua, rute yang merupakan perjalanan dari bangsa Israel menuju ke Kanaan. Rute ini ditempuh bangsa Israel selama 40 tahun, bukan 40 hari ya, atau 40 jam. 40 tahun, 1 generasi. Jaraknya ribuan kilometer baru sampai ke sana. Mereka melintasi padang gurun, melintasi gunung, ya, mengalami yang namanya kekeringan, tidak mendapat air. Banyak hal yang terjadi. Tuhan mengizinkan mereka melewati ini. Apa tujuannya? Apa rencana Tuhan? Kembali ke petanya, saya akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Allah memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan telah menunjukkan kuasanya lewat 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dan tulah terakhir, kematian anak sulung bangsa Mesir dan ternaknya. Kecuali bangsa Israel, mereka selamat. Karena mereka mengadakan penyembelihan anak domba dan darahnya dioleskan di setiap pintu. Itu dilakukannya pada hari Paskah. Mereka keluar. Di Mesir terjadi kematian anak sulung. Akhirnya Firaun lembut hatinya membebaskan bangsa Israel untuk keluar. Setelah mereka merayakan Paskah. Ini berbicara Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita dulu adalah budak dosa? Hidup kita diperbudak oleh dosa. Yesus mati buat kita. Dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Menebus hidup kita, membebaskan hidup kita, keluar dari kegelapan, keluar dari perbudakan, menuju kepada kemerdekaan. Nah, yang menjadi masalahnya bagaimana kita menjalani kebebasan yang telah Tuhan berikan. Apakah kita mau berjalan tetap berfokus kepada Tuhan atau melihat ke belakang? Begitu bangsa Israel keluar,
dari Mesir, mereka pergi ke Sukot. Nomor 2, mereka pergi ke Sukot. Allah menuntun perjalanan mereka melalui tiang awan dan tiang api. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Allah hadir di tengah-tengah mereka. Pada malam hari mereka tidak kegelapan. Pada siang hari mereka tidak kepanasan. Karena ada awan yang menundungi mereka. Tetapi apa yang terjadi setelah sampai di Sukot? Lihat, perhatikan, rencana Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Rancangan Tuhan jauh daripada rancangan kita. Jalan Tuhan bukannya jalan kita. Sukot di sini. Bukankah Allah bisa menyuruh bangsa itu berputar ke sini? Nih. Tidak usah melewati laut. Tapi Allah berkata kepada Musa, berputar lagi sampai di Sukot. Mereka Tuhan suruh berputar. Lihat Keluaran 14 ayat yang kedua. Bisa dibuka. Keluaran 14 ayat yang kedua. Katakan kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot. Saya ini susah menyebutnya ini. Berkali-kali saya baca, ini susah benar sebutnya. Antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Dan berkemah kamu di tepi laut. Bapak Ibu Saudara, kembali ke peta. Nah, bangsa Israel disuruh balik. Tidak maju ke sebelah sini, nyebrang ke sebelah kanan. Tapi kembali ke sini nih. Mereka disuruh berkemah di situ di depan Baal Zephon, tempat penyembahan orang Mesir. Tadi kan mau keluar dari Mesir. Ini mendekat ke Mesir. Sehingga Firaun berkata, tuh orang Israel tersesat. Mereka terkepung oleh padang gurun. Mereka tidak bisa lewat. Dan melihat hal ini, Firaun berkata dengan pasukannya, kenapa kita membebaskan orang Israel? Kita bawa balik lagi mereka menjadi budak. Dan Tuhanlah yang membuat rencana ini. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Untuk apa? Supaya orang Israel tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Supaya orang Mesir tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang hidup. Tapi apa respon yang dilakukan oleh bangsa Israel? Keluaran 14 ayat ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Tolong dibuka firman Tuhan ya. Maka Firaun berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Lanjut, aku akan mengeraskan hati Firaun, ini firman Tuhan, sehingga ia mengejar mereka dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Lanjut, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Firaun dan pasukannya mengejar. Ini semuanya Tuhan yang melakukan. Supaya orang Mesir tahu bahwa Tuhanlah. Ada Tuhan di tengah bangsa Israel. Namun sayang orang Israel berbeda. Padahal di situ jelas-jelas ada tiang awan, tiang api bersama-sama dengan mereka. Allah ada di tengah-tengah mereka. Ketika mereka berkemah di tepi laut Teberau, di Pihahirot, orang Mesir, tentara Firaun melihat dan berkata, itu mereka. Akhirnya Firaun dan pasukannya mengejar. Orang Israel ketakutan. Sehingga dia berkata kepada Musa, Musa, kurangkah kuburan di Mesir? Sehingga engkau mau membuat kami mati di sini. Kurangkah? Tidak adakah kuburan di Mesir? Mereka tidak tahu ada tiang awan, tiang api.
Mereka lupa. Baru saja mereka mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ketika situasi mengepung mereka, mereka melihat kepada situasi, bukan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Musa? Allah berfirman kepada Musa, ulurkanlah tongkat yang kamu pakai untuk melakukan mujizat. Ketika ada di Mesir, Musa mengulurkan tongkatnya, terbelahlah laut Teberau. Dan mereka bisa melintasi. Keluaran 14, nanti Bapak Ibu Saudara baca di situ. Mereka melintasi, Allah menuntun mereka, Tuhan menunjukkan kuasanya. Ketika mereka melihat itu, hal itu, mereka berjalan di tempat yang kering. Bangsa Israel berjalan, kiri kanannya, laut itu menjadi pagar tembok, luar biasa. Pertolongan Tuhan menjadi tembok kiri kanan laut. Mereka berjalan dengan selamat. Ketika bangsa Mesir mengejar mereka, tiang awan berpindah ke belakang. Sehingga terjadilah kegelapan untuk pasukan Mesir yang mengejar. Semalam-malaman mereka mengejar. Dan semalam-malaman juga bangsa Israel berjalan. Sampailah mereka ke seberang di padang Syur. Padang gurun Syur di sana. Dan pasukan Firaun akhirnya mati tenggelam. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dalam Keluaran 14. Di padang gurun Syur mereka berjalan 3 hari. Nih, padang belantara di sini. Padang belantara Syur. Kan balik begini di sini. Mereka masuk menyeberang, ini padang gurun Syur. Di padang gurun Syur mereka berjalan selama 3 hari. Keluaran 15, di sana dikatakan ketika berada di padang gurun itu, mereka tidak mendapat air. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada air. Air sangat-sangat penting bagi kita. Kalau tidak makan masih bisa tahan. Tapi kalau tidak minum, tidak, bisa dehidrasi. Dan mereka, orang Israel kemudian bersungut-sungut, marah kepada Musa. Mereka berkata, Musa, kau menyuruh kami mati dengan tidak ada air di tempat ini. Kami akan mati kehausan. Lebih baik kami kembali lagi ke Mesir. Ingat terus ke Mesir. Ingat terus tentang perbudakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka selanjutnya berjalan. Akhirnya sampailah mereka di Mara. Di Mara ada air. Puji Tuhan. Ada air. Tetapi airnya terasa pahit. Tidak bisa diminum. Wah, marah lagi nih orang Israel. Air ada, tapi pahit, tidak bisa diminum, ya sama saja. Mereka marah kepada Musa. Tapi Allah ya, menjawab seruan Musa. Ketika kita mengalami kepahitan hidup, ada 2 tipe orang. Ada yang bersungut-sungut, ada yang berseru-seru. Bangsa Israel ketika mengalami kepahitan, ketika mereka menjumpai air yang rasanya pahit, mereka bersungut-sungut. Tetapi Musa berseru-seru. Dan Tuhan mendengar seruan Musa. Tuhan berkata, ambillah kayu kecil itu, lemparkan ke air yang terasa pahit. Dan Tuhan mengubah menjadi manis. Amin. Haleluya. Kehidupan kita Tuhan sanggup memulihkan jika saudara saat ini mengalami kepahitan hidup. Allah sanggup memulihkan. Allah sanggup menyembuhkan. Amin. Percaya. Coba lihat Keluaran. Itu janji Tuhan Keluaran 14. Buka Keluaran 14.
Keadaan ketika berada di Mara. Ayat yang ke-26, 27, 23, 24. Oke. Oke, 15 maaf. Keluaran 15. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Apa Bapak Ibu Saudara? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada firman-Nya, kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, janji Tuhan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dialah Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap kita. Apakah itu engkau saat ini mengalami padang gurun yang merupakan sakit penyakit? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami padang gurun, kepahitan hidup, kesengsaraan hidup, kehilangan pekerjaan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Disinilah firman Tuhan mengatakan bahwa Ia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Amin. Dia Allah menyembuhkan, Dia sanggup. Bangsa Israel ketika mengalami kepahitan, air itu terasa pahit, Allah membuatnya menjadi manis. Semuanya karena pertolongan Allah. Dan Allah berkata, apabila kita mendengar, melakukan, dan tetap setia kepada perintahnya, maka Allah akan menjauhkan yang namanya penyakit yang dari Mesir dan akan memulihkan setiap keadaan kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia Yehova Rafa. Allah melakukan mujizatnya di Mara. Dia tidak pernah meninggalkan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, lihat balik lagi di petanya. Kita bolak-balik peta firman ya. Kita mau belajar bersama. Setelah sampai di Mara, mereka berjalan lagi di Elim. Di Elim tersedia ada 12 mata air. Nanti Bapak Ibu Saudara baca dari Keluaran 13 sampai Keluaran 20 di rumah. Itu berbicara sejarah perjalanan bangsa Israel. Ya. Di Elim ada 12 mata air dan ada 70 pohon kurma. Jadi mereka tidak kekurangan. Mereka berkemah di situ. Allah menuntun lagi mereka berjalan di padang belantara Sin. Nah, di padang belantara Sin, apa yang terjadi? Di setiap padang gurun, bangsa Israel pasti mengeluh. Di padang gurun Sin, mereka tidak mendapatkan makanan. Sehingga dia berkata, di Mesir kami menghadapi kuali. Di sana ada makanan yang enak. Sebaiknya kami kembali saja ke Mesir. Di sini kami bisa mati. Musa berseru kepada Allah. Dan Allah berkata, Allah akan menurunkan pada pagi hari roti mana. Dan Allah mengirimkan daging berupa burung-burung puyuh yang akan mereka makan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Allah bukan hanya penyembuh. Allah juga Allah yang menyediakan. Dia Yehova Jireh.
Allah yang menyediakan buat setiap kita. Bangsa Israel mengalami padang gurun. Allah tidak pernah meninggal mereka. Di padang belantara Sin, Allah mencukupkan kebutuhan, keperluan mereka. Allah memberikan makan kepada mereka. Tidak pernah putus-putusnya. Adakah orang Israel bekerja? Tidak. Tapi Allah mencukupkan kebutuhan, keperluan mereka. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini engkau mengalami kesulitan dalam ekonomimu, kebutuhan, kehidupanmu. Percaya bahwa Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan keperluanmu menurut kehendak di dalam Yesus Kristus. Amin. Allah sanggup mencukupkan kebutuhan keperluanmu. Percaya kalau Allah bertindak di bangsa Israel, bukankah Allah yang sama yang kita sembah? Dia sanggup mencukupkan kebutuhanmu, memberikan semua apa yang Bapak Ibu perlukan. Asal percaya mengikut Dia senantiasa. Ketika Allah mengizinkan padang gurun kehidupan terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu pergumulan hidupmu, sakit penyakitmu, masalah, hal-hal, tantangan, rintangan, itu semua Allah izinkan supaya kita percaya. Katakan amin. Kita menjadi percaya. Percaya kepada janji firman-Nya. Percaya kepada Tuhan. Tidak meninggalkan Dia sekalipun di dalam kesulitan. Sebab Dia Allah yang setia. Namun adakah kita setia ketika menghadapi masalah pergumulan? Allah yang setia. Namun terkadang kita yang tidak setia. Ketika masalah terjadi, ketika pergumulan, kesesakan terjadi, bukan Tuhan tidak setia, kita yang tidak setia. Kita meninggalkan, kita berkata, di mana Tuhan? Tidak ada pertolongan bagiku. Ini sama seperti bangsa Israel berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Ketika mereka masuk di Rafidim. Kembali ke peta. Ketika mereka berjalan ke Rafidim. Dari padang belantara Sin, mereka masuk di Rafidim. Di Rafidim terjadi lagi kekurangan air. Bangsa Israel kembali bersungut-sungut. Dan bukan hanya bersungut-sungut. Mereka marah kepada Musa dan Harun. Engkau membawa kami supaya kami mati. Orang Israel selalu berkata begitu. Lebih baik kami tinggal di Mesir. Biar jadi budak orang Mesir. Nggak apa-apa. Yang penting kami dapat makan, minum ada. Mereka tidak melihat rencana Tuhan yang besar atas kehidupan mereka. Mereka tidak bisa move on dari perbudakan. Mereka selalu mengingat-ingat. Mereka marah, bertengkar dengan Musa. Dan Musa berkata, mengapa engkau mencobai Tuhan? Karena siapa yang membawa mereka? Musa kah yang membawa? Firman Tuhan Keluaran 20 ayat 2 yang kita baca. Yang membawa menuntun bangsa Israel adalah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan yang punya rencana. Bangsa Israel menggerutu, bangsa Israel marah. Musa berkata, engkau mencobai Tuhan. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa pergi di gunung batu. Pukullah gunung batu itu. Maka keluar air. Maka di situ disebut dengan Meribah, Masa dan Meribah, di mana orang Israel bertengkar karena tidak dapat air. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun orang Israel ini selalu bersungut-sungut, Allah tetap setia. Allah tetap menuntun mereka kepada perjanjiannya untuk masuk ke negeri Kanaan. Allah tetap setia membawa bangsa Israel. Ketika mereka di Rafidim,
selain mereka mengatakan tidak ada air yang membuat Musa marah, mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Keluaran 17 ayat yang ke-20, tolong dibuka firman Tuhannya. Keluaran 17. Adakah Allah di tengah-tengah kita? Keluaran 17, bangsa Israel berkata, adakah di atasnya sebelum panji-panjiku? Adakah Allah di tengah-tengah kita? Ini keluhan bangsa Israel. Dia bertanya, dia berkata kepada Musa, adakah Allah di tengah-tengah kita atau tidak? Padahal jelas-jelas Allah ada di tengah mereka. Allah melakukan mujizatnya. Allah ada dalam tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Tapi mereka meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara ada di padang gurun kehidupanmu, jangan sekali-kali engkau meragukan Tuhan. Ketika engkau sudah percaya kepada Tuhan, jangan sekali-sekali engkau meragukan Dia. Dia ada, walaupun tidak nampak oleh kita, tapi mata iman kita harus tetap tertuju kepada Dia. Percaya kepadanya, pertolongannya akan selalu ada. Namun Tuhan ingin setiap kita memiliki iman yang teguh, percaya. Menjadi iman yang dewasa, menjadi iman yang bertumbuh. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita? Karena Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin. Dia mau setiap kita menjadi dewasa, iman kita bertumbuh. Karena orang-orang yang dewasa imannya, itulah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, Allah juga menuntun bangsa Israel supaya imannya bertumbuh, supaya mereka percaya bahwa Allah yang membawa mereka ke negeri perjanjian yang ada susu dan madunya itu, dan mereka menjadi dewasa dalam iman mereka. Namun apa? Banyak kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel karena selalu memberontak dan tidak percaya. Di Rafidin dia berkata, adakah Allah di tengah-tengah kita atau tidak? Jelas-jelas tadi barusan Tuhan menunjukkan kuasanya, mengeluarkan air dari batu. Bayangkan, baru mereka lihat, mereka berkata, adakah Allah di tengah-tengah kita? Apa yang terjadi? Ketika mereka di Rafidin, datanglah pasukan Amalek menyerang mereka. Nah, datang pasukan Amalek menyerang orang Israel. Musa berkata kepada Yosua, Yosua, bawalah para prajurit, orang-orang ya yang bisa untuk berperang, maju lawan orang Amalek. Ketika Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang. Tapi kalau Musa sudah turun tangannya, orang Israel kalah. Karena sehari-harian mereka berperang melawan orang Amalek. Bapak Ibu Saudara coba angkat, gak usah sampai 5 menit, berapa menit aja udah pegel. Ya kan, tangan, dan gak sanggup. Itu Musa, sehari-harian dia mengangkat tangannya. Ketika Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang. Tapi ketika turun tangan Musa, orang Israel kalah. Sehingga Kaleb dan Hur menopang tangan Musa. Dan orang Israel menang. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Amin. Keluaran 17, lihat. Tuhanlah panji-panjiku. Akhirnya Musa berkata, Tuhanlah panji-panjiku. Di sini Musa akhirnya membuat Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamanya Tuhanlah panji-panjiku. 16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan orang Amalek turun-temurun.
Sekali lagi Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Musa mendirikan mezbah dan berkata, Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi. Dialah Allah panji-panji keselamatan kita. Amin. Ketika kita mengalami namanya peperangan rohani. Di padang gurun itu sekolah. Di padang gurun itu sekolah, Bapak Ibu Saudara. Sekolah kerohanian. Tuhan ingin melihat hati kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana kita percaya kepadanya. Ada slide, buka di slide. Ada, ini di bawahnya dulu, ini nanti saya akan jelaskan. Sekolah padang gurun adalah cara Tuhan mendidik kita agar kita percaya padanya. Supaya iman kita menjadi kuat dan dewasa. Sekolah padang gurun. Amin. Siap masuk sekolah padang gurun? Amin. Wah, tidak ada nih. Siapa yang mau daftar sekolah? Sekolahnya sekolah Tuhan. Sekolah padang gurun, SPG. Bukan sekolah pendidikan guru. Sekolah padang gurun. Dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan pasti harus masuk di sekolah SPG. Sekolah padang gurun. Karena sekolah padang gurun adalah cara Tuhan mendidik kita agar kita percaya padanya, iman kita menjadi kuat dan dewasa. Percaya padanya. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak tahu. Firman Tuhan katakan percaya. Percaya. Ada satu lagu berkata begini. Percaya. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Mari nyanyi Bapak Ibu Saudara. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Haleluya. Saudara percaya? Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Bahwa Allah menuntun kita, membawa kita masuk sekolah padang gurun. Allah mau kita tetap percaya. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita tidak melihat, percaya saja bahwa itu adalah rencana yang terindah. Dan Dia pasti memberikan kemenangan kepada setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Yesus ketika dia sudah dibaptis, dia dicobai dibawa ke padang gurun. Ya, ke padang gurun, Bapak Ibu. Bukan setelah dibaptis dibawa ke mall makan dah. Kalau kita ya udah dibaptis biasanya syukuran, makan-makan dah. Ya. Tapi Yesus dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis. Tapi Yesus menang. Dengan firman-Nya, Ia selalu memperkatakan. Dan Yesus menang. Demikian juga dalam hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melewati lembah kekelaman dalam hidup kita. Kita melewati gunung yang tinggi. Ketika kita melewati padang gurun yang gersang. Tetaplah percaya, tetaplah beriman bahwa Tuhan hadir di situ. Amin. Tuhan ada di situ. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Begitu Allah memberikan pelajaran ini kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama mereka. Allah tidak pernah tinggalkan mereka. Demikian juga. Ini satu contoh, ini satu gambaran. Bangsa Israel keluar dari perbudakan. Kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita menerima Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Kita ditebus dari perbudakan dosa. Kita sudah menjadi baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ini gambaran bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka terlepas dari perbudakan. Yang baru, kehidupan yang baru mereka terima. Tetapi nyatanya, dikatakan yang lama sudah berlalu, mestinya berlalu. Tapi orang Israel selalu ingat. Ketika kami di Mesir, kami mendapat makanan, lebih baik kami di Mesir, lebih baik kami kembali ke Mesir. Mereka selalu mengingat, ternyata 400 tahun mereka menjadi budak di Mesir. Memang sulit untuk mengubah jati diri mereka. Nah, inilah alasan mengapa Allah memberikan rute yang panjang kepada bangsa Israel. Kenapa tadi tidak lewat dari Sukot langsung ke lewat Filistin? Itu jaraknya dekat. Nah, mengapa bangsa Israel harus berjalan berputar menuju Kanaan? Melewati padang gurun, laut, gunung. Ada 3 pendapat tentang hal ini. Yang pertama, untuk menghindari perang dengan bangsa lain. Bangsa Filistin, tentunya Keluaran 17 tadi. Karena ada bangsa Filistin di situ. Allah tidak mau jika mereka berhadapan dengan berperang. Jangan-jangan orang Israel kemudian ingin kembali. Mereka menyesal dan berkata mereka akan kembali ke Mesir. Nah, ini firman-Nya berkata, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ini alasan, ini pendapat. Nah, pendapat kedua, kenapa Allah suruh mereka jalan yang tadi selama 40 tahun. Yang kedua, untuk menerima hukum Taurat dalam Keluaran 20 yang kita baca tadi itu. Kemudian Allah memberikan hukum Taurat. Sebelum memberikan hukum Taurat, Allah ingin orang Israel itu imannya jadi dewasa. Tahu bahwa Tuhan Allah yang menuntun mereka. Dengan melalui mujizat yang Tuhan lakukan sepanjang perjalanan hidup mereka. Tuhan mau supaya mereka menjadi orang yang dewasa. Menjadi orang yang dewasa. Dan yang ketiga, pendapat yang ketiga, bahwa untuk memperkuat perasaan bangsa dan membentuk jati diri.
Nah ini maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. 400 tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir. Mereka jadi budak. Pikiran mereka ini pikiran budak. Pokoknya sudah jadi budak. Tertanam sudah jati dirinya bahwa mereka itu budak. Tuhan berupaya untuk membawa mereka supaya mereka bisa melepaskan jati diri mereka untuk menjadi orang yang menang, untuk menjadi orang yang bebas. Dengan waktu yang lama membentuk karakter yang baru. Ya, karakter lamanya itu dibuang. Tuhan bawa, Tuhan tunjukkan kuasanya, kesetiaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka, bahwa Tuhan selalu mengasihi mereka. Supaya mereka tahu mereka meninggalkan pikiran-pikiran lama mereka. Jadi mereka hidup bukan dalam perbudakan lagi, tapi hidup di dalam kemerdekaan. Demikian juga hidup kita. Ketika Tuhan bawa kita ke padang gurun, percaya Tuhan ada di sana. Tuhan membuat setiap kita bahwa kita bukannya milik hamba dosa lagi, tetapi kita sudah memiliki Kristus. Amin. Kita jangan mau jadi hamba dosa lagi, tapi kita harus menjadi milik Kristus. Iman itu harus bertumbuh, harus menjadi kuat dan dewasa. Itu yang Tuhan ajarkan. Dan itu yang Tuhan ajarkan pada kita pagi hari ini. Supaya kita tetap percaya di dalam lembah, di dalam padang gurun kehidupanmu, kepahitan hidup. Percaya kepada Tuhan. Mungkin kau berkata berliku-liku. Ada satu lagu saat waktu pemuda dulu. Ada lagu berliku-liku kehidupan ini. Jalan mana yang harus kulalui. Banyak kerintangan, banyak cobaan, banyak tantangan. Tapi Tuhan yang pegang. Amin. Haleluya. Percaya, beriman, tetap teguh kepada Dia. Dan saudara berkata, wah itu sih gampang ngomongnya, susah lakukannya. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi ada Allah Roh Kudus yang memampukan. Asal kita berserah kepadanya, percaya kepadanya. Kenapa bangsa Israel gagal? Karena dia selalu bersungut-sungut. Ternyata sungut-sungut itu dosa yang bisa membuat gagal hidup kita. Kita tidak percaya. Bersungut-sungut berarti kita tidak percaya. Kalau kita percaya kita tidak akan bersungut-sungut. Kita akan tetap bersuka cita. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kata firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus dalam kita. Apapun padang gurun yang engkau alami saat ini, bersuka citalah, amin. Bersyukurlah, amin. Percayalah, amin. Yesus ada di sana. Yesus ada di situ. Bapak Ibu Saudara, Allah yang menuntun kita, Allah yang luar biasa. Kembali slide tentang sekolah padang gurun. 3. Perjalanan bersama Tuhan adalah perjalanan iman. Ya. Dan sekaligus pertempuran rohani. Iblis berusaha yang merupakan lawan kita itu menghalangi rencana Tuhan. Perjalanan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita itu menjadi gagal. Iblis berusaha, lawan kita itu berusaha supaya kita tidak percaya. Mana ada pertolongan Tuhan, mana ada ketika kita melewati, timbullah keraguan, timbullah kekhawatiran, menghimpit hidup kita, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Itu tujuan iblis. Tapi sebenarnya Tuhan bawa kita masuk ke dalam rencananya ke padang gurun, sekolah padang gurun. Tuhan mau setiap kita menjadi kuat di dalam Dia. Karena Tuhan melihat bukan dengan kekuatan kita, tapi penyerahan hati kita yang berserah kepada Tuhan. Si iblis lawan kita selalu berusaha menghalangi agar rencana perjalanan yang sudah Tuhan atur dan siapkan bagi kita menjadi gagal. Kapan kita dinyatakan kita berkemenangan? Ketika Tuhan memanggil kita. Tuhan bawa kita. Apakah iman kita sampai akhir hayat kita
tetap teguh bersama dia? Banyak awalnya orang beriman kepada Tuhan. Ketika mengalami masalah kehidupan, mereka meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan nanti datang kedua kali, adakah iman di bumi? Adakah iman di hati kita? Hari-hari ini akan selalu senantiasa semakin sulit, semakin sukar, bukan semakin baik. Tapi Tuhan mau iman kita tetap teguh, kuat. Tuhan tetap menemukan iman dalam hidup kita. Sampai Ia menjemput setiap kita. Sampai kita kembali kepadanya. Tetaplah beriman. Selanjutnya, oleh karena itu kita harus tetap fokus kepada tuntunan Tuhan dan tidak terpengaruh oleh situasi atau kejadian yang sedang kita alami. Tetap percaya. Tetap percaya kepada Tuhan. Ada slide selanjutnya? Nah, padang gurun adalah merupakan lokasi peperangan yang di sini ada kita lihat tadi saya katakan bahwa Yesus sendiri juga mengalami hal yang sama, tapi Ia menang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya di tengah padang gurun kehidupan setiap kita. Amin. Nah, sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, kita masuk dulu satu pembelajaran yang dapat kita petik dari sejarah perjalanan bangsa Israel ke Kanaan melalui padang gurun. Pertama, belajarlah tetap percaya dan beriman bahwa Tuhan ada saat kita berjalan di padang gurun dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Allah itu ada di saat kita menjalani kehidupan, padang gurun kehidupan. Ia ada seperti tiang awan dan tiang api. Ada Roh Kudusnya yang akan menguatkan kita. Yang kedua, belajarlah saat kita mengalami kepahitan hidup. Kepahitan hidup itu bisa berbicara sakit penyakit. Firman Tuhan tadi berkata, aku menyembuhkan. Ya. Percaya Ia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan. Sebab Dia adalah Yehova Rafa. Amin. Percaya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saat kita mengalami kekurangan, mungkin kehilangan pekerjaan di masa sulit-sulit seperti ini Bapak Ibu, tetaplah percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh. Yang keempat, saat kita mengalami pergumulan, tantangan iman, tetaplah peperangan rohani, tetaplah percaya kepada Dia. Bahwa Dia akan memberikan kemenangan. Dia adalah panji-panji keselamatan kita. Dia Yehova Nisi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan setiap kita. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Adakah slide selanjutnya? Ya, sebelum kesimpulan, ada satu kesaksian. Mungkin bisa ditampilkan gambar. Oke. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita tahu beliau siapa? Beliau adalah mama saya. Biasanya kalau ibadah dia ada datang ke rumah saya hari Minggu, ibadah pagi sebelum pandemi COVID, saya akan bawa beliau ikut beribadah, selalu duduk di belakang. Nah, selama 1 bulan ini mama dalam keadaan sakit. Mama sakit sudah 6 tahun kami rawat, tapi sebelumnya mama masih bisa berjalan, kondisi mama masih segar seperti ini. Mama orangnya suka tersenyum, saya katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini tepat 1 bulan mama saya dalam kondisi yang sakit dan keadaannya turun naik. Ya. Pada tanggal 21 Januari kemarin akhirnya mama dibawa ke rumah sakit. Beliau sakit diabetes. Ya. Kami tidak tahu awalnya, memang tahu beliau sakit diabetes tapi tidak ada luka. Nah waktu itu tanggal 18 Januari, dari tanggal 11 Januari sampai tanggal 17, 1 minggu itu karena saya yang rawat mama biasanya, tapi mama dititipkan di rumah kakak. Jadi saya setiap hari saya harus rawat mama. Nah tanggal 11 sampai tanggal 16
1 minggu itu saya tidak ke tempat mama karena ada kakak yang rawat satu. Karena keadaan juga waktu itu hujan ya kan, sering banjir, rumah saya juga kebanjiran, jadi saya tidak sempat ke sana. Tanggal 18 hati saya tergerak. Oh ya, saya belum lihat mama. Saya datang ke sana, mama ternyata panas badannya. Akhirnya saya pergi ke dokter, paskesnya beritahu, oh dikasih obat. Tapi 3 hari kemudian tidak turun-turun, akhirnya kami bawa tanggal 21 Januari kami bawa ke rumah sakit Vincent. Ternyata gula darah mama itu sampai 600 lebih. Tapi mama tetap kuat. Dokter berkata ini bisa tidak sadar, tapi mama tetap kuat. Dia masih sadar sekalipun mungkin perkataannya dia ngomong tidak jelas. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah itu 3 hari kemudian panas badan mama itu panas sekali. Saya pikir ini sakit apa, ternyata ada luka sedikit di sini, dekat paha. Nah ketika dipencet itu ada nanah keluar. Akhirnya dokter katakan ini kita sedot. Kami berpikir ya tidak apa-apa, memang harus disodot nanahnya. Ternyata bukan disedot Bapak Ibu Saudara. Itu tidak bisa disedot lagi. Ternyata itu sudah membusuk di dalam sampai di sini, dekat pinggul sampai ke bawah pusar. Saya tidak tampilkan luka mama karena mungkin ada yang akan merasa ngeri melihatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, shock. Saya yang jaga mama di rumah sakit. Waktu sebelum dioperasi turun naik, badan mama itu turun naik. Saya sampai berkata sama Tuhan, Tuhan kalau memang kehendak-Mu, saya tidak tega lihat mama seperti ini. Kalau memang kehendak Tuhan, Tuhan mau bawa mama, kami sudah ikhlas. Saya telepon saudara-saudara saya yang ada di luar kota, tapi masih ada di Kalimantan Barat, saya telepon suruh mereka datang. Mereka bilang, enggak apa-apa dululah, tunggu nantilah kalau mama dalam keadaan kritis. Saya marah sekali. Kamu mau menunggu sampai mama tidak ada lagi baru kalian mau datang, mau bicara. Saat mama dalam keadaan inilah kalian datang. Bukankah punya fasilitas untuk datang kemari? Saya katakan begitu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mama dioperasi. Dokter, kami berpikir itu operasi kecil. Dokter katakan operasi kecil, oke. Untuk mengambil nanah yang ada. Ternyata besar. Ya, besar. Begitu sampai dokter berkata, nanti kalau dibuka lukanya, maaf, jangan kaget. Saya hanya berpikir ya paling luka sayatan. Kalau dokter bilang ini disayat begini. Saya pikir ya sayatan saja. Besok harinya mau dibersihkan itu luka, masih di rumah sakit. Begitu dibuka, jantung saya mau copot. Mau marah enggak bisa karena kan sudah terjadi. Saya turun sampai ke lantai bawah, naik lagi ke lantai 2 itu sampai salah masuk. Sampai masuk ke lantai 3, masuk ke kamar orang. Saking shocknya saya pikir, saya salah masuk. Saya balik lagi ke kamar mama. Bapak Ibu singkat cerita, jadi kondisi gula darah mama itu turun naik keadaannya. Keadaannya sangat lemah. Kemudian dokter suruh pulang ke rumah, kami rawat di rumah. Beliau kami rawat di rumah. Tanggal 12, ya enggak, sebelumnya tanggal 10 kami bawa cek ulang lagi ke dokter. Saat itu kondisi mama udah drop 60, dia punya gula darahnya. Lemah sekali. Cepat bawa ke rumah sakit Vincentius, kami bawa, sangat lemah. Mama bilang dengan saya udah enggak kuat. Ketika masuk di ruang transit dia bilang, saya udah enggak kuat. Dicek gula darahnya ternyata udah 60. Hanya bawa ke ruang IGD, dokter bilang, tolong ajak mama itu ngomong, tetap ngomong. Dalam keadaan sadar ngomong-ngomong. Saya ajak mama ngomong, saya kuatkan mama. Akhirnya saya adukan gula sedikit, saya tanya dokter boleh kasih air gula? Boleh kasih air gula, nampak segar lagi. Setelah kembali disuntik akhirnya mama kuat lagi. Dari 60 melonjak langsung dapat 200 lebih. Luar biasa. Itu tidak bisa stabil lagi gula darahnya. Nah, saya tahu itu sangat sakit sekali. Tapi mama selalu bilang, saya tanya, Ma, sakitnya yang mana? Mama selalu bilang, tidak ada yang sakit. Luka, jangankan luka sebesar itu, luka di kaki saya yang jatuh pakai motor aja udah cekot-cekot sakitnya. Kecil, itu luka besar. Mama selalu bilang, tidak ada yang sakit. Bagaimana keadaan mama? Sehat, sembuh. Mama selalu berkata gitu. Awalnya
pada bulan Januari saya berkata sama Tuhan begini. Saya doa, Tuhan, aku enggak tega lihat mama. Mama juga udah usianya 76 tahun. Tapi Tuhan tempelak saya. Ya, Tuhan marah dengan saya. Tuhan bilang, pernahkah mamamu mengeluh? Tidak. Pernahkah mamamu bersungut-sungut karena menderita sakit? Tidak. Mengapa? Saya yang menggerutu. Ini saya mengubah pola pikir, mengubah apa yang selama ini saya pikirkan. Saya mau berfokus melihat apa yang Tuhan tunjukkan. Mungkin secara tubuh jasmani tidak bisa lagi kuat. Tapi Tuhan mau mengajar tentang iman. Mama saya kesempatan untuk menguatkan imannya, percaya bahwa tubuh kita ini tetap akan binasa. Tapi iman itulah yang akan membawa kehidupan yang kekal. Iman yang membawa kehidupan kekal. Nah, ini gambar saat kami ada di rumah sakit, kami berkumpul bersama. Ini saat mama tidak bisa makan sama sekali, dia menolak semua makan, obat tidak bisa masuk. Keadaan mama lemah, saya telepon semua keluarga, kami berkumpul. Tapi ada sesuatu hal yang luar biasa. Saya membujuk mama saya, minum obat, makan sedikit sekali, sedikit pun tidak apa-apa. Mama saya bilang tidak mau makan. Dia berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan Tuhan Yesus senang. Mama saya itu senang lagu sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena waktu kecil kami setiap hari minggu mama selalu bawa ke sekolah minggu. Jadi mama lebih banyak hafal lagu sekolah minggu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mama bilang hati yang gembira adalah obat. Itu menyentuh sekali hati saya. Benar, hati yang gembira bisa membuat imun kita menjadi kuat. Kita menjadi sehat, kita menjadi kuat kembali tubuh kita. Nah, setelah itu kami berkata, kami berdoa bersama-sama dan abang saya tanya sama mama, Mama mau lagu apa? Kami nyanyikan lagu apa buat mama? Mama bilang berserah kepada Yesus. Mulai kami nyanyi, berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Kami nyanyikan pujian itu. Kondisi mama semakin lemah. Pikiran itu pasti berkecamuk ke sana kemari. Kami udah minta maaf semuanya, mama maafkan kami kalau kami melakukan sesuatu. Tapi Tuhan bilang ke saya, Tuhan mau ajarin bukan mama yang diajarkan. Kami anak-anaknya, Tuhan mau kami itu kuat. Iman kami itu kuat. Iman mama, Tuhan yang tahu. Tuhan bekerja. Sungguh benar perubahan-perubahan terjadi. Sungguh benar Tuhan membawa kita ke padang gurun. Iman kami harus dikuatkan. Iman mama dikuatkan, kami juga dikuatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya datang, saya pulang sekolah, saya langsung ke tempat kakak urus mama sampai jam malam sampai kakak saya pulang kerja. Saya di sana, jadi mungkin ada Bapak Ibu mau jumpa dengan saya, mohon maaf untuk sementara waktu tidak bisa berjumpa. Baik di rumah saya enggak ada, nanti jam 8 atau jam 9 malam baru saya pulang ke rumah. Nah, setiap kali saya datang, saya katakan, halo mama, apa kabarnya? Mama selalu berkata, baik. Beliau selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Ada rekamannya, bisa diputar rekamannya. Ini ada beberapa rekaman, saya ini tapi rekaman terakhir. Kemarin saya datang, saya tanya, mau yang terbaring, karena lukanya cukup besar. Suaranya bisa terdengar. Nyanyi dulu kita. Nyanyi apa? Nah. Mau nyanyi apa? Nggak tahu. Nggak tahu, tapi satu lagu dinyanyikan. Ya, putar yang beliau sedang menyanyikan. Satu minta. Dia selalu duduk di pinggir jalan pada suatu hari. Yesus melalui orang buta itu. Ia sembuhkan jalik matanya, jalik mata.
kuasa Yesus. Apa? Lirik matanya. Ada orang lumpuh baring di usung, sudah lama putus pada suatu hari Yesus menemui orang buta itu. Ia sembuhkan, pulih badannya oleh kuasa Yesus. pulih Badannya. Haleluya. Ya, Mama selalu menguatkan. Sungguh beliaulah yang menguatkan. Terutama setiap hari saya melihat Mama, iman itu selalu dikuatkan. Tuhan bekerja, memang ini satu padang gurun dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan bekerja di situ. Sekalipun mungkin Tuhan memanggil Mama, kami percaya iman kami dan iman Mama telah ada bersama-sama dengan Tuhan. Dikuatkan. Setiap kita, apakah kita dalam keadaan sakit, sehat, kita tetap akan dipanggil oleh Dia. Tapi satu hal yang Tuhan mau, tetap percaya, tetap beriman kepada Dia di tengah padang gurun kehidupan. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya ini sebentar saja kesimpulan firman Tuhan dari pagi hari ini. Jadi kesimpulan dari sekolah padang gurun. Saya akan bacakan melalui sekolah padang gurun. Allah mengajar kita untuk percaya, beriman penuh kepadanya agar iman kita menjadi kuat dan dewasa. Jika dulu kita percaya dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tetaplah percaya kepadanya sekalipun kita harus melewati lembah, gunung, padang gurun, kekeringan, penderitaan dan sebagainya. Tetaplah percaya. Tetaplah percaya kepadanya. Yesaya 43 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan terakhir berkata, tetapi sekarang beginilah. Firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Katakan amin. Tuhan yang menyertai setiap hidup kita. Melewati padang gurun, tetaplah percaya. Beri kemuliaan bagi Allah. Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Saya undang pemusik